Shalom, selamat pagi. Selamat kita berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang lampau. Dan saat ini, sebelum kami melangkah di dalam minggu yang baru, kami butuh petunjuk-Mu, yaitu firman sebagai pedoman di dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya dengan firman-Mu, kami tidak akan jatuh. Dengan firman-Mu, Engkau akan menyertai dan membimbing kami hari lepas hari. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumahnya masing-masing atau dimanapun Anda berada, firman Tuhan pada pagi ini mengambil satu topik, iman yang teruji. Mungkin Anda sudah tahu kata iman, tetapi pada waktu dikatakan sebagai iman yang teruji, maka banyak yang kurang mengerti. Iman yang teruji, iman sebesar biji sesawi. Kalau dikatakan biji sesawi, merupakan biji yang sangat kecil sekali. Diameternya kurang lebih 1 milimeter. Tapi pada waktu biji sesawi itu ditaburkan di atas tanah, dia akan masuk ke dalam tanah, dan di dalam beberapa saat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Selang berapa hari, biji yang kecil ini mulai muncul, tunas ke permukaan tanah. Singkatnya, biji sesawi menjadi pohon. Pohon yang menurut catatan tingginya sekitar 3 meter. Dengan begitu rimbun, baik dahannya maupun daun-daunan, sehingga pohon biji sesawi menjadi tempat perlindungan bagi banyak umat atau bagi banyak makhluk hidup. Dan sekaligus juga merupakan tempat berteduh bagi para perantau yang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Inilah iman yang teruji. Tujuan firman Tuhan pada pagi ini adalah kita belajar untuk mengetahui tentang iman, lalu menggunakan iman itu untuk hidup berkemenangan. Terlebih di dalam masa sekarang, kita baru saja melewati masa pandemik 1 tahun. Sebagai awal dari firman Tuhan, saya akan memberikan kepada Anda 3 kejadian di dalam Alkitab. Yang pertama, Anda bisa buka di dalam Lukas pasal 18. Ayat 1 dan 8. Lukas pasal 18 ayat 1 dan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya,
Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ke-7, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata kalimat terakhir, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, merupakan perumpamaan dengan satu tema, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tiada berkeputusan, atau berdoa dengan tiada henti-hentinya. Meskipun persoalan masalah yang kita hadapi menyangkut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak takut kepada siapapun juga, tetapi oleh karena iman yang teruji, berupa doa yang tidak pernah putus-putusnya, maka kuasa Tuhan bekerja. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Anda perhatikan perkataan Tuhan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan mendapatkan iman seperti seorang janda yang berdoa tiada berkeputusan? Ini yang menjadi pertanyaan sesuai dengan topik khotbah, iman yang teruji. Contoh kedua diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 10. Perikop ini berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di dalam perikop ini dinyatakan bahwa perwira ini mempunyai seorang hamba, dan hambanya itu sakit. Perwira ini begitu amat peduli dengan pekerjaan Tuhan, sehingga kalau Anda baca di dalam ayat-ayat awal, maka dikatakan di situ banyak orang tua-tua Yahudi mendatangi Yesus. Ia layak ditolong karena ia sering membantu peribadatan. Meskipun yang sakit bukan dirinya, tapi yang sakit hambanya. Tetapi dia begitu peduli. Yesus tergerak. Yesus ingin datang ke tempat di mana
hamba dari perwira itu sakit. Tetapi di dalam ayat ke-6 dari Lukas pasal 7, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Saya ulangi, katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus pun heran dan berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Lalu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Apa yang dimaksud? Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Iman yang teruji. Meskipun pada waktu itu zaman Yesus hidup, orang berbondong-bondong meminta kesembuhan dan kalau perlu Tuhan datang menjamah. Tetapi perwira ini berkata, cukup katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Siapa yang mengatakan? Tentu Tuhan Yesus. Dan selama pelayanan Tuhan Yesus berkata, saya tidak pernah jumpa dengan iman yang ada pada umat Israel. Kalau mau diartikan di dalam kehidupan kita, kehidupan berjemaat, jika Anda menghadapi problema dan bermasalah, Anda ingin dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi pernahkah Anda berkata, Pak Gembala, Ibu Gembala, hamba Tuhan, Anda tidak perlu hadir ke tempat saya. Cukup katakan sepatah kata apa yang Tuhan taruh pada engkau untuk aku. Inilah namanya iman yang teruji. Iman yang teruji di sini adalah katakan sepatah kata saja. Tidak usah banyak. Ini merupakan iman yang teruji. Iman seperti ini dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Contoh yang ketiga, saya ambil dari Markus pasal 7 ayat 25 sampai 30. Dari perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Ayat 25 dari Markus pasal 7. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya, kaki Tuhan Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yaitu orang kafir. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat ini kalimat yang memiliki arti yang dalam. Anak-anak yang dimaksud di dalam ayat ke-27
adalah umat Israel dan keturunannya. Sedangkan perempuan Syro-Fenisia adalah bukan salah satu dari ke-12 suku umat Israel. Bukan yang menjadi prioritas untuk ditolong. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu diberikan kepada anjing. Cukup keras perkataan ini. Ibaratnya perempuan Syro-Fenisia atau orang kafir dikatakan anjing. Apakah perempuan ini langsung berkata, oh ya Tuhan, nggak usah deh, karena saya tidak layak? Tidak. Di dalam ayat ke-28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Wah, indah sekali. Anda pernah makan roti? Pada waktu makan roti, Anda sadar bahwa tidak seluruhnya yang kita makan masuk ke dalam mulut kita. Ada butir-butiran halus yang terjatuh ke bawah. Maka perempuan itu berkata, yang terjatuh anjing itu makan. Jadi tidak hanya anak-anak, tidak hanya umat Israel yang mendapatkan berkat, tetapi juga orang kafir mendapatkan remah-remahnya. Wow, bukan saja saya heran, Tuhan Yesus pun berkata kepada perempuan, karena kata-katamu itu, maka pergilah sekarang, setan sudah keluar dari anakmu. Dan jadi. Contoh ketiga merupakan iman yang teruji. Iman yang teruji merupakan perkataan yang berhikmat. Perkataan yang memiliki pengetahuan terhadap firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan menolak, tetapi nyatanya pada waktu kita diberikan hikmat, memberikan jawaban, maka jawaban dengan hikmat Tuhan, itulah jawaban yang terindah dan mendapatkan pujian. Di dalam masa pandemik, kita menghadapi berbagai persoalan. Tidak hanya mencakup diri kita, keluarga kita, seisi rumah kita, tapi kita juga mendengar berita. Begitu banyak yang terkena, begitu banyak yang meninggal. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau sudah demikian, engkau menghadapi semuanya, apa yang engkau lakukan? Pakai hikmat. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan merupakan permulaan dari hikmat. Takut akan Tuhan bukan takut seperti melihat sesuatu di dalam kegelapan, tapi takut akan Tuhan, takut terhadap firman Tuhan. Kita belajar untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Anda ingat Mazmur 91 dengan lagu yang cukup terkenal, walaupun 1.000 orang, 10.000 orang, tapi buat orang-orang yang berlindung dalam hadirat Tuhan tidak akan terkena balas sabar, mara bahaya,
kejadian yang tidak diinginkan. Ada banyak contoh iman yang teruji di dalam Alkitab kita. Tetapi saya tidak memperpanjang. Diharapkan 3 contoh ini memberikan gambaran bahwa itu bukan merupakan iman yang abrakadabra saja. Artinya iman yang tiba-tiba muncul. Tetapi seperti biji sesawi, walaupun kecil sekali, pada waktu ditabur di dalam tanah, masuk ke dalam tanah, seakan-akan untuk sesaat tidak ada kehidupan yang muncul. Tetapi Anda tahu, dia tumbuh dan tumbuh menjadi besar. Kita lanjut. Iman. Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau King James mengatakan bukan dasar, tapi King James mengatakan substance. Substance itu adalah hakikat, lebih dari dasar. Kalau di dalam bahasa aslinya, substance itu disebut dengan hypostasis. Artinya menjadi dasar untuk sesuatu yang lain, yang kita harapkan untuk terjadi di dalam hidup kita dan keluarga kita, menjadi dasar untuk segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Meskipun tidak kita lihat, tapi itu terbukti. Itulah iman. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kesimpulannya, kita ketahui bahwa iman erat kaitannya dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Anda tinggal buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Renungkanlah firman Allah itu. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam bukan berarti kalau pagi enggak, sore enggak, hanya siang dan malam. Bahasa Inggrisnya day and night. Kalau mau diterjemahkan, ya, pada waktu day, pada waktu terang, pada waktu night, malam, jadi 24 hours. Renungkanlah firman Tuhan. Maka kita akan menjadi seperti pohon yang tumbuh di aliran air. Daunnya tidak pernah kering dan selalu menghasilkan buah. Itulah pengalaman dari pemazmur. Dan itu juga bisa menjadi pengalaman untuk Anda. Saya heran. Kalau Anda pernah dengar istilah kultum, kultum itu kuliah 7 menit. Biasanya sering kali kita dengar pada waktu bulan puasa oleh saudara-saudara kita lain ibu. Menjelang berbuka puasa, mereka dibekali dengan renungan 7 menit. Itu waktu yang singkat.
Tetapi hamba-hamba Tuhan Kristen itu lebih hebat. Tidak 7 menit, tetapi 3 menit. Firman Tuhan diringkas menjadi 3 menit. Hebat. Ternyata hamba Tuhan lain juga ada yang berlomba. Firman Tuhan tidak 3 menit, tetapi cukup 1 menit. Diringkas jadi. Saya jujur, apakah itu bisa dimengerti dengan baik? Selalu saya katakan, meskipun saya sudah khotbah, seringkali khotbah di dalam waktu yang relatif lebih dari 7 menit, 30 menit, dan saya katakan kalau mau tahu lebih banyak, kupas sendiri, baca, renungkan sendiri. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan 3 menit. 1 menit sampai pembicaranya ngomong cepat, berat. Mungkin dia tahan napasnya. Sayang sekali. Ini merupakan fenomena yang tidak menggunakan iman. Maaf. Lalu, ini yang terjadi dengan generasi-generasi XY atau generasi milenial. Ada video yang berjudul 7 second, one topic. Dalam waktu 7 detik, hanya 1 topik. 7 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 detik selesai. 1 topik selesai. Semuanya visualisasi. Berikut 7 detik berikutnya topik lain. Dan anak-anak generasi ini tidak protes. Tetapi pada waktu mereka menghadapi kehidupan, apa yang terjadi? Mereka banyak menghadapi begitu banyak pertanyaan. Dan mereka tidak menemukan jawabannya. Maka orang tua lah yang bingung mencari jawabannya. Sabar kalau kita sebagai orang tua. Tidak mungkin 7 detik Anda bisa tahu 1 topik dengan baik. Tidak mungkin Anda dengarkan firman Tuhan 3 menit, Anda bisa jelas. Apalagi 1 menit. Kekasih-kekasih yang berbahagia, perhatikan. Engkau mesti sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dari 1 perikop yang berjudul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Bagaimana caranya? Saya hanya baca 2 ayat saja. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17. Segala tulisan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terjemahan lain mengatakan di dalam ayat 17, kita menjadi sempurna. Siapa atau bagaimana? Melalui pembentukan firman Allah.
Firman Allah itu akan mengajar kita. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Dari kita tahu sedikit menjadi tahu banyak. Dari tahu banyak menjadi tahu lebih banyak lagi. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan itu tidak hanya menyatakan kesalahan, dia perbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Perikop ini King James katakan, the man of God. Manusia kepunyaan Allah, the word of God. Adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam penganiayaan. Penganiayaan bukannya kita disiksa, dicambuk, dan lain sebagainya. Tidak selalu itu. Penganiayaan itu merupakan penderitaan. Penderitaan itu bukan siksaan, tetapi penderitaan adalah saat Tuhan berbicara kepada Anda. Dan Tuhan mengatakan, anakku lakukan. Anda jawab lakukan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada kita, jangan anakku, itu tidak baik. Don't do that. Pada waktu kita melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, itu merupakan sesuatu yang menderita. Sidang jemaat yang berbahagia, boleh Anda artikan penderitaan dengan yang lain. Tetapi penderitaan yang membawa kita kepada kemuliaan Allah. Sehingga Rasul Paulus kepada sidang di Roma, bahwa apa yang kita alami tidak atau belum sebanding dengan penderitaan kita. Dan apa yang kita akan terima itu melebihi dari segala sesuatunya. Sebagai kesimpulan, saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tujuan firman Allah, setelah Anda tahu tentang iman yang teruji, gunakan iman yang teruji supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan. Dan kemenangan demi kemenangan yang kita akan peroleh, Allah turut bekerja di dalamnya, membuat kita menjadi mampu, membuat kita jadi menang atas segala perkara. Percaya. Renungkan firman Allah. Hadapi segala sesuatu yang Anda jalani, baik yang susah maupun yang senang. Kalau engkau senang, engkau puji Tuhan. Kalau engkau susah, engkau berdoa. Itu firman Allah. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau tahu setiap keadaan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bahkan seberapa jauh siaran ini dapat ditangkap. Roh Kudus jamah, Roh Kudus kuatkan, supaya mereka dan kami semua memiliki iman yang teruji. Meskipun mulanya kecil, meskipun mulanya tidak ada artinya, tetapi Engkau melipat gandakan menjadi berarti bagi hidup kami. Nyatakan itu
bagi jemaat-Mu, bagi anak-Mu, bagi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.